mindset saya tidak berubah. Karena kenapa? Orang kalau sudah utang itu kecanduan. Berarti yang dirubah adalah fokus pada mentalitinya dulu, mentalitasnya dulu. Takdir itu tidak bisa kita rubah. Tapi sayap kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mengelola hidup kita, insya Allah kita akan bisa merubah arah sayap kita menjadi lebih baik lagi. Ketika dia utang 62 miliar, justru diminta oleh gurunya itu untuk bersedekah. Kan nggak logis gitu. Orang utang 62 miliar, di tabungan 1 miliar, harus disuruh bersedekah. Kan nggak logis. Oke, ini utang ini kalau baru bisa selesai, mungkin bisa 100 tahun baru bisa selesai. Gitu kan? Tapi apakah tidak ada cara lain? Ada cara lain. Apa yang dilakukan? Dia jadi makelar. Jadi makelar, jadi broker gitu. Tapi brokernya level tinggi, negosiasi, cari investor gitu. Dan alhamdulillah bisa selesai. Nah, poin ini saya sampaikan bahwasanya pertama tadi kita harus tahu berapa pengeluaran real kita. Yang kedua adalah kita harus mulai memotong-motong mana yang bisa dinegosiasikan, mana yang tidak. Kalau yang kita punya bunga yang paling tinggi, carilah paling rendah dulu nilainya. Kalau yang memang kita bisa selesaikan. Ini adalah teknisnya. Nah, selanjutnya adalah ketika kita sudah bicara tentang utang kita banyak, gitu, jangan berpikir fokus pada 80% utang, tapi 80% solusi, gitu. Saya ada teman lain, seorang Dewa Eka Prayoga, itu punya utang 7 miliar. Sementara dia ngelakuin jualan ceker ayam. Kan nggak logis gitu. Utang 7 miliar, dia jualan ceker ayam. Tapi inilah bagian dari proses gitu. Proses spiritual. Apa itu proses spiritual? Proses itu berikhtiar. Jadi ada namanya itu, kalau dalam Islam itu ada namanya sa'i. Dari Sofa ke Marwah. Jadi kalau misalkan dulu yang namanya Siti Hajar, itu ketika anaknya nangis di padang pasir, Ismail itu nyari air gitu. Dia bolak-balik 7 kali. Sofa, bukit Marwah. Sofa, bukit Marwah. Bolak-balik. Ternyata air zam-zamnya di kaki Ismail gitu. Sama juga ketika kita sudah ikhtiar kemana-mana segala macam, insya Allah kalau kita harus fokus, kita akan dapat yang namanya zam-zam itu. Ini yang saya belajar dari Dewa Eka Prayoga. Dari jualan ceker ayam, akhirnya dia jualan buku. Apakah bisa selesai? Ya nggak selesai juga. Tapi gara-gara jualan buku, sekarang dia jadi dewa selling. Gitu. Sekarang, ya dia utangnya udah lunas, gitu kan. 7 miliar sudah lunas, dia sekarang sudah punya kehidupan yang lebih baik. Gitu. Nah, lalu yang tidak kalah pentingnya adalah bahwasanya setelah kita tahu sebenarnya berapa pengeluaran kita, berapa utang-utang kita mulai itu menceklis gitu kan. Jangka waktunya berapa lama kita ingin selesaikan. Jadi yang namanya orang kalau disuruh relaksasi tentu ada batasnya. Ya. Ketika kita relaksasinya terlalu lama, orang juga akan marah-marah juga sama kita. Ada dua kemungkinan cara yang bisa kita lakukan. Pertama, ada namanya kita menjual aset kita. Kalau ada asetnya. Ya. Yang kedua adalah kita berserah secara spiritual. Toh dengan cara-cara duniawi, cara-cara yang logis, yang terstruktur, nggak bisa selesai. Berarti apa? Ya cara-cara yang nggak logis gitu. Karena saya ibaratnya seorang spiritualis begitu, ya mungkin kalau saya satu hari ketemu 1 orang, sekarang bagaimana caranya sehari ketemu 10 orang. Dari 10 orang itu masa sih nggak ada yang bisa memberikan solusi, gitu kan? Kalau kita mencari ya ketemu gitu kan. Saya kenal Uda Web sudah lama.
Udah udah terkenal sekali, udah viral, lihat WA segala macam gitu kan. Tapi ada satu titik akhirnya kita bisa ketemu gitu, lewat Kapten SAR, ketemu udah WEM gitu kan. Nah ini yang saya bilang proses pencarian terus-menerus yang nggak pernah berhenti. Sehingga ketika kita bicara tentang bab utang tadi, ya kita bisa menyelesaikannya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah yang bagaimanapun ya income kita harus ditambah banyak. Nggak ada yang lain. Seorang mentor saya yang tadi saya bilang 62 miliar, dia tidak hanya dari satu income. Dia dari beberapa income gitu. Ada yang join sama temannya, dia bersirka gitu kan. Ada yang memang dia ngerjain sendiri. Itu peluang-peluang yang ketika kita bergerak itu ada saja jalannya. Jadi kalau ditanya apakah bisa menyelesaikan utang 62 miliar dalam sehari, saya bilang ya nggak bisa gitu. Tapi kalau kita buat strateginya, kita detailkannya, ya insya Allah juga akan menyelesaikan paling tidak beberapa step-stepnya lah gitu. Jadi terakhir dari saya, ketika kita bicara bab utang itu, bicaranya bukan sekedar bab teknis. Karena kalau bab teknis itu begini udah, saya itu kan belajar perencana keuangan, financial planner ya. Itu selalu bicaranya bab teknis, misalkan utang 62 miliar, hitung aset. Kira-kira kalau aset ini dijual, utang selesai. Itu betul, saya tidak menyalahkan. Yang jadi masalah adalah ketika tahun depan, nah ini, tahun depan utang saya nggak 62 miliar lagi, apa naik lagi 100 miliar. Kenapa? Ini saya nggak diselesaikan. Mindset saya tidak berubah. Karena kenapa? Orang kalau sudah utang itu kecanduan. Berarti yang dirubah adalah fokus pada mentalitinya dulu, mentalitasnya dulu. Kalau mentalitasnya sudah kita bisa selesaikan, untuk hal-hal teknis itu akan menyesuaikan gitu. Walaupun kita juga harus pikir kita berutang 10 tahun, bayarnya tidak bisa 10 tahun juga gitu. Bisa jadi 2 tahun, bisa jadi 20 tahun. Tetapi kita belajar untuk bicara bab mentalitasnya itu diperbaiki, baru bab bicara bab teknisnya. Kalau teknis, saya pikir, ya. Silakan. Ya udah. Teknis. Ya, jadi kalau bicara bab teknis, itu kita buat polisi 20% saja. Tapi bagaimana kita secara mentalitinya, kita harus naikkan dulu untuk menjadi mentalitas orang-orang kaya. Gitu. Oke. Apa hukumnya seorang Muslim yang meninggal dengan hutang dan bagaimana kita semua bisa mengejar agar tidak ada satupun lagi di antara kita ya yang mati dengan hutang? Ya, kalau di dalam Islam itu kan ketika orang itu berutang, walaupun dia mati syahid sekalipun, itu nggak bisa langsung ke surga. Utangnya harus dihisap dulu, harus dihitung dulu. Kalau sekarang kan, saya misalnya punya utang nih ya, udah WEM ya. Saya utang sama si A. Terus saya bilang, udah WEM, tolong dong bantu talangin dulu utang saya sama si A. Udah WEM dari saya langsung transfer ke A. Selesai kan? Tapi kalau di akhirat nanti kan tidak bisa saya minta talangan kepada udawem. Kenapa? Kita kan sama-sama susah. Sama-sama nggak jelas nih kita masuk neraka, masuk surga gitu kan. Berarti nanti yang kita bisa lakukan adalah amalan kita yang sedikit ini gitu kan, itu yang akan kita bayar utang kita. Nggak bisa juga ya neraka, cuci dosa dulu gitu. Makanya paling tidak kita punya niatan. Ini yang saya bilang, orang yang susah itu, orang yang sakit itu, orang yang menyesali hidupnya itu adalah ketika di dunia dia punya utang, di akhirat itu masih ada orang yang menagih. Ini yang paling dasar gitu. Yang paling kita bisa lakukan hari inilah kita berdoa, kalau sekiranya kita pasti punya utang hari ini, bagaimana caranya agar orang-orang yang kita hutangi itu lunak hatinya. Lalu Allah berikan rizki untuk bisa melunasi hutang-hutang kita. Ya, jadi kalau bagi yang mempercayai adanya Tuhan, bahwasanya hidup ini kita tidak sendirian. Hidup ini tidak kita itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Tapi kita itu ada teman, ada saudara, ada silaturahim, ada semesta yang menyatukan kita.
Ini yang saya pikir kalau kita punya nilai ini, value ini, soul ini, insya Allah seberat apapun masalah kita harus bilang, wahai masalah, Anda itu kecil. Anda itu kecil. Yang besar adalah Tuhan, gitu kan. Ini yang saya selalu bilang. Masalah boleh besar, tapi Tuhan lebih besar. Insya Allah masalah kita akan mulai kecil dan habis. Jadi begitu nanti ketika kita sudah tidak bernyawa lagi, insya Allah kita bisa akan lunas. Amin, amin. Bung Hari kerjanya apa nih sekarang? Dan bagaimana orang bisa kontak Bung Hari, dan Bung Hari bisa membantu mereka dalam hal apa, gimana itu? Dan proyek-proyeknya apa aja sekarang? Jadi kalau tadi saya bilang, buka Google saja, ketikin motivator keuangan. Di enter, itu insya Allah ketemu nomor saya. Itu gampangnya. Saya itu kalau dibilang ada namanya IAM gitu kan, investor, author, motivator. Jadi saya sendiri sehari-hari saya berinvestasi di beberapa, ada pasar modal, ada juga sektor real, ada beberapa warung kecil-kecilan udah. Ada beberapa warung yang itu kita sirka, konsepnya sirka, jadi ada yang handling lah. Jadi saya invest beberapa gitu kan, lalu mereka yang jalanin, dapat bagi hasil. Kalau untung dibagi, rugi dibagi. Itu pertama. Yang kedua, saya sudah menulis 5 buku tentang motivasi, tentang kehidupan, dan lain-lain. Lalu saya juga memberikan ini sharing seperti ini sebenarnya. Ini kalau dibilang, ini adalah hobi saya sebenarnya. Hobi untuk berbagi, karena saya tidak ingin jangan sampai orang itu terjerat seperti saya dulu gitu kan, kerja di bank tapi nggak bisa mengelola duit, itu kan persoalan gitu kan. Itu yang saya lakukan selama pandemi, karena berbaginya sudah tidak bisa lagi offline, karena saya juga seorang trainer gitu kan. Saya akhirnya membuat namanya DOI, Daya Optimasi Institute. Ini semacam manajemen IO atau IO manajemen, event organization management, buat kita menjadi manusia beruntung. Jadi kalau hari ini kita merasa diri kita susah, realitas sekunder ya, tapi realitas primernya itu nggak susah. Contoh begini, yang namanya arah angin itu tidak bisa kita robah. Angin ke barat, angin ke timur, itu tidak bisa kita robah. Tapi kalau kita lagi di pesawat, kita bisa merubah sayap kita. Takdir itu tidak bisa kita robah. Tapi sayap kita, bagaimana kita memahami, bagaimana kita menyadari, bagaimana kita mengelola hidup kita, insya Allah kita akan bisa merubah arah sayap kita menjadi lebih baik lagi. Jadi insya Allah nanti tanggal 26 September itu akan ada namanya workshop manusia beruntung 3 dimensi. Dimensi spiritual, dimensi mindset, dimensi finansial. Jadi bukan cuma sekedar bab teknis, tapi ada sisi spiritualnya, ada sisi mindsetnya, ada sisi finansialnya. Makanya 3 dimensi. Itu yang proyek yang terdekat udah. Kalau yang lain-lain kita ada beberapa dengan Koperasi Sadar Kaya, ada juga dengan Koperasi Sahabat Bela Depok, ya. Kita crowdfunding seperti itu. Kita mencoba bagaimana orang-orang atau karyawan itu jangan hanya punya satu income, tapi dia harus punya lebih dari satu income. Kenapa? Ketika seperti sekarang kondisinya PHK dan segala macam, kita itu bisa tetap punya pendapatan, tetap bisa hidup, tetap bisa menikmati hidup. Karena bayangkan, walaupun seorang yang punya duit banyak, ketika dia terkukung, jiwanya nggak bebas, jiwanya nggak merdeka, dia nggak bisa apa-apa juga. Tapi kalau dia punya mental keberlimpahan, walaupun ibaratnya hari tanda petik kita di penjara di rumah kita masing-masing, tapi insya Allah kita bisa memberi kemanfaatan lebih banyak. Berada dengan keluarga, dengan anak, dengan istri kita, dengan teman-teman kita masih bisa silaturahim, walaupun mungkin hanya lewat Zoom seperti ini. Tapi ini adalah bagian dari silaturahim. Yang dulu mungkin kita agak susah ya. Kalau misalkan udah WMP lagi di Australia, harus mengejar ke Australia. Tapi hari ini dengan teknologi kita bisa bertemu gitu kan. Paling tidak efek dari kebermanfaatan itu insya Allah akan lebih powerful, lebih banyak buat sesama. Itu udah. Ya, Bung Hari, WMP ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas semua ilmu motivasi
dan inspirasi yang sudah dibagi hari ini gitu kan. Ada kata-kata terakhir nggak gitu untuk semua penonton kita? Ya, kalau tadi udah bicara tentang mentor ya, bagaimana ketika kita terpuruk kita harus punya mentor. Saya selalu ingat kata-kata guru saya, mentor saya, if you want to be success, follow the success person. Jika kita ingin sukses, ikutilah orang yang sudah sukses duluan. Walaupun sukses itu macam-macam pemahamannya, tapi saya meyakini sukses sama dengan iman ditambah strategi. Kalau harus disuruh pilih, apakah strategi atau iman, saya lebih memilih iman saya. Kenapa? Strategi hanya di dunia. Dia tidak bisa menyelamatkan kita di akhirat. Tapi iman, walaupun mungkin kecil, insya Allah itu akan menyelamatkan kita nanti di surga. Kalau kita meyakini. Saya meyakini itu bahwasanya sukses sama dengan iman ditambah strategi. Tapi kalau disuruh milih, apakah iman atau strategi, saya lebih memilih iman. Insya Allah strategi dan segala macamnya itu akan bisa kita pikirkan kemudian. Karena yang paling dasarnya adalah kita masih punya iman. Itu udah. Amin, amin. Dawem sendiri, aku belajar banyak banget hari ini gitu kan. Ini pelajaran sangat penting. Dan saya sendiri sebagai seorang yang alhamdulillah udah diberi finansial yang cukup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sendiri tahu berapa penting saya harus kerja keras untuk menguatkan iman saya setiap hari gitu kan. Karena iman itu bukan sesuatu yang ya udah kita ada dan udah akan begitu selama hidup gitu kan. Itu iman kita benar harus, you have to work for it every day gitu kan. Apalagi kalau kita sudah enak, kita udah tinggal di luar negeri, kita mau beli apa setiap hari, no problem, kita nggak ada masalah, kita nggak ada hutang, kita nggak gimana gitu kan. Jadinya itu sesuatu yang luar biasa loh gitu kan. Kenapa orang yang semakin kaya gitu semakin lupa sama Tuhan gitu kan. Dan banyak yang juga yang jatuh, yang bangkrut gitu, banyak yang mereka imannya kuat dan luar biasa gitu kan. So hari ini udah banyak pelajaran penting dengan hal spiritual, juga banyak pelajaran penting dengan hal yang teknis juga ya, yang katakan 80-20 gitu ya. Dan insya Allah ini jadi amal jariah gitu kan untuk Amin. Bung Hari, dan insya Allah ini semua pelajaran bisa dipraktikkan semua orang. Dan ini aku juga belajar pentingnya zakat juga ya. Dan kita nggak bisa mengatasi masalah yang luar biasa seperti hutang 62 miliar itu dengan secara yang logis ya. Logik gitu ya. Yeah. Harus dengan sesuatu yang it's what we call irasional. A leap of faith. Ya, yang irasional gitu kan. So I thank you so much Udo MP. Terima kasih banget ya kepada Bung Hari. And I'm sure that people are gonna find a lot of value. Apalagi Indonesia adalah negara di mana ya kita semua semua manusia menurut dalam apa aja kita agama kita mau Islam, mau Kristen, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau ateis gitu. Aku merasa orang ateis pun juga mau tahu there's something bigger, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita semua, dan cara kita mendekati that higher power which is God, which is Allah gitu kan. So inshallah I've learned so much and I'd like to thank you very much on behalf of everybody, Bung Hari ya. Alright, dan untuk semua penonton dan pemirsa, Udo MP mengucapkan terima kasih. Udo MP sudah belajar banyak banget, dan insya Allah Anda semua udah belajar banyak banget yang insya Allah bisa dipraktikkan langsung gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.